Oke, halo teman-teman, selamat malam. Bertemu kembali bersama kita ya, Sabu Kode. Pada malam hari ini teman-teman, saya bakalan membahas satu tools, di mana tools ini cukup powerful menurut saya. Jadi, tools ini adalah tools NetData. NetData ini adalah salah satu tools NOC yang cukup bisa saya rekomendasikan buat teman-teman ya, karena dia open source, terus dia juga monitoringnya secara real time. Jadi, uh, NetData itu mengklaim bahwa kalau seandainya mereka itu dari beberapa sumber ya saya baca itu kurang dari 1 detik atau kurang dari 1 second terkait dengan dia itu delay untuk mengupdate si monitoringnya gitu ya. Jadi real time-nya itu minus ataupun kurang dari 1 detik atau 1 second. Dan juga si NOC atau tools NetData ini adalah salah satu NOC ya, NOC atau Network Operation Center, di mana dia itu cukup interaktif dan visualnya juga bagus ya, di mana dia itu buat kita gunakan untuk menampilkan terkait dengan resource, mulai dari server kondisinya seperti apa, terus dari segi hard disk penyimpanan atau SSD, terus ada memori atau RAM yang kita gunakan atau yang berjalan gitu ya, terus ada terkait dengan CPU, bahkan juga bukan cuma itu, jadi dia itu bisa deteksi otomatis ya guys ya teman-teman, dia itu deteksi otomatis terkait dengan service yang kita gunakan untuk dia monitor seperti Nginx, terus Redis ya, dan visualisasinya itu cukup lengkap, mulai dari yang tadi ya seperti jaringan, CPU, memori, hard disk gitu ya, atau penyimpanan disk. Kemudian dia juga bisa kita integrasikan untuk memberikan alert ke berbagai beberapa media ya. Salah satu contohnya ke email, terus ada juga ke Discord, selain itu ke Telegram dan sebagainya. Lalu itu bisa kita integrasikan dengan mudah, dan juga terkait dengan agentnya itu cukup language, artinya tidak membebankan si server. Kita bisa integrasi teman-teman, kita bisa integrasi, jadi tidak cuma pakai NetData doang, tapi kita bisa integrasi ke Prometheus, Grafana ya maybe, dan sebagainya lah. Ini ya teman-teman ya, seperti infrastruktur monitoring ya, jadi slash mttr dia voting anomali ya, kemudian aplikasi monitoring ya, dia melihat performa aplikasinya itu seperti apa, terus real time-nya apakah ada error atau tidak, terus synthetic monitoring ini terkait dengan isu atau identifikasi isu sebelum dampaknya itu ada ke user gitu ya. Terus yang tadi network monitoring, melihat performa dari jaringan kita seperti apa, trafficnya seperti apa, atau mendeteksi anomali juga bisa dari si data ini. Nah, ini adalah contoh dari log. Dia juga menyediakan log management dan juga terkait dengan matrix ya. Jadi saya rasa ini cukup powerful dan cukup bisa kita gunakan untuk nantinya sebagai tools NOC untuk melindungi atau sebagai media monitoring dashboard buat sistem kita gitu ya. Dan ini open source teman-teman, ini open source dan free, teman-teman bisa menginstalnya itu berbagai cara, ada beberapa ya, dan kita akan coba install teman-teman ya. Oke, sekarang kita bakalan coba untuk install. Saya pindahin dulu Crowdy Universe-nya. Oke, setelah kita update, nanti kita update ya teman-teman ya. Kita update karena kita baru saja menambahkan repository universe ya, jadi kita perlu update. Terus kita coba install ya, lalu kita coba clone. Oke, sekarang kita sudah menghapus yang lama, kita cobain yang baru. Bagaimana? Kita masuk ke NetData, lalu kita lihat ternyata di dalam NetData itu ada beberapa file ya. Yang kita butuhkan itu adalah NetData installer SH. So, jadi saya bakalan ngasih permission terlebih dahulu.
Get data installer lalu saya jalankan. Oke, kita cek dan kita sama-sama lihat apakah ini berhasil atau tidak ya teman-teman ya pada saat proses instalasi. Oke. Phone rate ya. Apakah ada error atau tidak teman-teman, saya juga belum tahu. Saya juga baru install ini buat ke Ubuntu ini, dan juga di sini kita udah lihat ada beberapa file, ada yang sukses, ada yang failed ya. Untuk formatting testnya itu ya sukses. So kita lihat aja hasilnya gimana. Kalau memang berhasil, alhamdulillah. Kalau enggak kita coba. Cari tahu itu saya. Oke, kita belum install terkait dengan liblef apt install liblef dev. Oke, sepertinya ada paket untuk install lagi, lalu kita buka paket tentang. Oke, kita lanjut lagi. Nah, kita coba di belakang hurufnya. Oke, kita masuk lagi ke sini, kita coba lagi. Kalau memang tidak mau, nanti kita bisa pakai ya. Coba aja install data seperti ini teman-teman. Oke, apakah berhasil instalasinya? Oke, sistem CTL net data enable. Di data start status. Sekarang kita bisa coba untuk kita konfigurasi teman-teman si net datanya itu dengan cara Oke, harusnya udah kelar ya teman-teman. Ya.
bisa kita gunakan. Oke, sekarang coba kita akses sini datanya. Kita cobain ya teman-teman ya. Sekarang kita ke sini. Kita start session. Oh, bukan 127 tangan. Oke. Nah, seperti ini teman-teman tampilan dari net datanya, dan coba oke. Net data monitoring. Oke teman-teman, nah sekarang kita bakalan coba untuk install ya net data itu seperti apa untuk kita masukin. Kalau seandainya ada apa pick ataupun dia sedang ada respon, maka dia akan masukin ke email. Kita coba aja. Oke, kalau dilihat dari sini ya, local agent, local net data agent, terus di sini ada remote data net data input, auto detect metric, terus ngirim ke collect, terus detection anomaly, store, learn, and check, terus score, query, stream, and export, alert transition, alert notification, visual, data dashboard, AI system, data. Oke, ini berarti kita bisa menggunakan AI nih teman-teman. Nih, tinggal kita implementasikan aja ya. How about it's work dan sebagainya. Gitu. Teman-teman bisa cari di sini. Oke, ini dia net data kita.